Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita Rabu 1 Oktober. Welcome. Bulan baru Oktober kita kali ini di jam 6 pagi saat ini kita record dan sekarang gold sudah berada kembali di area new ATH padahal kemarin sempat turun drastis. Ya, candlenya hanya banting doang ke bawah tapi masih hijau. Dan sekarang sudah berada di RSI 81 ya. Padahal pas kemarin kebanting gue udah berharap dia candlenya merah gitu ya supaya makin valid kalau kenaikannya akan kencang. 80 sudah masuk RSI 80 di daily. Ini menandakan sudah cukup ketinggian, sudah cukup terlalu mahal. Jadi ada kemungkinan turun, tapi kita lihat adakah news yang untuk ngebantu dia banting ke bawah. Kalau nggak ada juga ya nggak bisa gitu ya. Yang seperti biasa kemarin tiba-tiba pagi di Selasa pagi dia naik drastis sampai 38 70-an lalu tiba-tiba dia ngebanting ke bawah dalam banget tuh ya dari 70 ke 38 tuh ya. Heboh tuh ya. Cuman dalam waktu di sore hari doang 3-4 jam benar-benar ngebanting. Seru banget. Habis itu tiba-tiba malamnya terbang lagi melesat dia ya. Mantap banget lah inilah kemarin lah ya. Banting-bantingan ya, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, naik lagi. Apa yang akan terjadi pada besok seperti yang udah gue bilang dari hari Senin, kenaikannya dari hari Senin dari mana sini ya? Dari hari Senin sampai Selasa terbang ini kenaikannya nggak jelas nih. Ya, ini bukan sesuatu hal yang normal kenaikannya. Area ini kenaikannya nggak normal. Ini juga turun, ya menurut gua koreksi karena memang mungkin sudah pada TP ya, yang sudah beli jauh-jauh di hari Selasa di sisi Eropa pada jual panjang banget tuh ya. Kemudian di malam hari pada naik lagi karena memang hasil news geotelsnya membuat harga kembali naik ke atas. Memang ekonomi sedang hancur. Cuma nggak nyangka aja, benar-benar kebanting ke bawah naik lagi dalam berapa? $50 ya. Bukan dalam satu hari lagi. Ya, $50 dalam beberapa jam. Dari sore jam 1 sampai jam 4. Ini uang triliunan dolar tuh kayak receh banget gitu ya. Hilang $50 tuh gold turun naik lagi gampang banget kayaknya ya digerakinnya sama para bandar. Oke, lalu bagaimana pada hari ini? Seperti biasa, ini adalah area resistennya yang paling tinggi, jadi kita akan melihat lagi. Lalu untuk hari ini sell mungkin jika di atas dikasih kita boleh pindahkan sedikit dan boleh kita cari buy. Ini 1 jam masih berantakan karena ini sore hari tiba-tiba banding ke bawah, malam harinya juga tiba-tiba naik, jadi tidak ada pijakan di daerah bawahnya. Kira-kira akan di manakah dia akan kita cari. Kemarin gue juga ada ngomong di grup, gue juga bingung ya. Kemarin kita habis TP lagi 500 pip untuk investing kita, cuman gue juga bingung ini di mana kita akan open lagi. Kemungkinan kita tunggu sampai kalau ada kemungkinan minus 200 sampai $300, gue baru mungkin cicil buy untuk investing karena ini sudah terlalu tinggi, tapi sangat kecil kemungkinan untuk gold bisa turun 300-an mungkin ya. Harapan sih mungkin turun 300-an lah kira-kira. Bisa berapa nih? Dari 38 paling nggak support di sini, 37 paling kan. Support bawahnya lagi 36. Nah, berarti di sini nih. Kemungkinan kita akan cicil buy lagi untuk investing dari 38 ke 36. Waduh, cukup dalam ya. Tapi sepertinya agak sedikit kecil kemungkinan ya. Karena memang ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Jadi kita lihat saja dari news-news harian, news-news kecil-kecilan. Apakah bisa ngebanting? Kalau enggak, dia bakal lanjut terbang terus. OTW 4000 beneran nih akhir tahun nih ya. Oke, lalu mari kita lihat di news Forex Factory-nya. Ada apa hari ini? Tidak ada apa-apa sampai sore. Tidak ada news. Lalu di malam hari ada NFP yang ini ya. Big news juga nih. ISM, Manufacturing PMI juga sama. Ini big news nih jam 7 nih. Berarti kita jam 5 atau jam 6 sudah boleh cabut dari market dulu, tunggu hasil news ya. Kalau misalnya sudah teropen posisi, kalau belum kita tunggu saja sampai hasil newsnya keluar lalu follow the trend ya. Di jam 7.15 sama jam 9. Hati-hati ya. Berarti dari pagi sampai malam kemungkinan adalah
sideways dan ini boleh taruh sell juga walaupun ada besar kemungkinan yang masih bisa tembus. Lebih besar kemungkinan tembus sih, cuman masih oke lah. Sambil menunggu hasil news di malam hari ya, di hold-nya ya. Nanti begitu jam 6 cabut dari market ya, entah kondisinya profit atau loss gitu ya. Mendingan cabut karena begitu jam 7 bakalan gerak. Kalau misalnya geraknya searah dengan target kita ya salam cuan gitu ya. Tapi kalau nggak kan lossnya bakalan gede banget gitu ya. Jadi dijaga, lalu tinggal diikutin aja trennya. Jadi kalau misalnya ini jebol ke 37 berapa 3780-an, ini boleh di buy gitu ya. Ikuti tren. Kalau hasilnya sudah keluar, follow the trend ya. Ini sell hanya untuk kalau tidak ada nih sampai malam hari nanti. Kita nggak tahu nih candle-nya kira-kira di daerah mana. Ya. Nah, kalau udah keluar hasil newsnya baru kita follow the trend. Kalaupun ke bawah juga sama. Ya. Tapi jangan lupa langsung pasang TPSL-nya. Kalau sell, kalau buy ya silahkan mau hold sampai new ATH atau tunggu di bawahnya lagi. Nah, kalau di bawah ya sell-nya mungkin jebol di berapa sini kali. 3820-an. Ya, kalau jebol. Ya, ini karena bakal dalam nih. Kalau hasilnya bad news bakalan dalam karena ini nggak terlalu ada news aja ya. Pada TP ini kayaknya nih sesi Eropa orang ya. Kalau udah pada ada TP gini udah ada tanda-tanda sedikit nih sebenarnya. Ya, karena ada orang-orang yang sudah taking profit kan. Ini bukan institusi kecil nih pasti nih ya. Dari 3870 sampai ke 38 tuh udah institusi besar ini yang jual nih. Yang berarti mereka sudah TP, mereka juga nunggu koreksi lebih dalam lagi kemungkinan. Tapi dibeli lagi, naik ke atas. Jadi intinya sudah ada orang-orang yang TP, berarti nggak lama lagi pun akan ada sesi-sesi TP di sesi Asia mungkin. Ya, yang China juga udah nyetok banyak tuh di 29-an waktu itu. New ATH pertama. Kemungkinan mereka juga bisa TP atau kita lihat nanti adakah news-news geopolitik yang membantu gold untuk naik lagi. Oke, so segitu saja analisa harian kita kali ini. Salam cuan. Oh, kalau ditanya targetnya hari ini apa, cari sell.